Ya, pendengar Sindo masih dari kawasan Jalan Setiabudi 170 91,3 Sindo Radio Bandung, sumber informasi terpercaya. Kita berjumpa lagi di program mingguan yang Insight, yang kalau di bulan Ramadan seperti ini kita naik waktunya ya, lebih cepat. Kita mulai jam 4 sore sampai dengan nanti jam 5. Dan seperti biasa saya Fajar Wirasubrata dan saya Andi Widodo dari GCI Bandung. Kami hadir untuk Anda dan tentunya juga tamu yang muda punya prestasi di bidangnya. Mas Andi, kabar baik hari ini Mas ya? Alhamdulillah. Oke, boleh diperkenalkan Mas tamu kita di sore hari ini, silakan. Iya, setiap orang memiliki impian, setiap orang memiliki cita-cita yang ingin menjadi kenyataan dalam hidupnya. Tapi tidak sedikit juga orang yang merasa kesulitan mewujudkan mimpinya, dan harus diakui ada juga orang yang berhasil menjadikan mimpinya menjadi sebuah kenyataan. Di Young Insight edisi kali ini kita akan sama-sama menyimak perbincangan bersama Mas Rudi Setiawan, seorang pengusaha. Apakah sudah menjalani hidup sesuai mimpinya dan bagaimana tamu kita mewujudkan mimpinya? Kita akan bincang-bincang. Selamat datang Mas Rudi Setiawan. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Iya. Mas Rudi Setiawan ini ngomong-ngomong adalah seorang pengusaha shipping tanker ya Mas ya? Betul Mas? Iya. Bisa diceritakan mungkin sedikit tentang profilnya ini? Saya sendiri sebenarnya memiliki perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran. Posisi kita sebenarnya adalah sebagai ship owner. Ya, alhamdulillah sampai saat ini kita ada 2 kapal sendiri yang kita kelola. Ya, kapal tersebut fokusnya untuk tanker ya, khusus untuk chemical cargo. Kira-kira gitu. Oke. Ini kalau mengenai pembahasan kita di sore hari ini baru profilnya sedikit. Kita akan mengangkat tema mengenai meraih mimpi, wujudkan asa. Makanya tadi openingnya Mas Andi kaitannya sama mimpi lagi. Nah sebelumnya menurut Mas Rudi, kira-kira definisi mimpi itu apa sih Mas? Kalau buat saya mimpi itu sebenarnya adalah goals ya, cita-cita. Apapun yang kita tempuh dalam hidup kita itu berawal dari mimpi dulu. Jadi kalau nggak ada mimpi, nggak ada cita-cita, nggak ada passion, nggak ada itu. Nggak ada yang mendorong lah ya. Ya itu dia. Pertama itu dulu. Kalau perlu kita taruh tinggi lah gitu, mimpi kita setinggi langit lah gitu ya. Setidaknya sampai gunung cukup gitu kan. Nah, daripada nggak setting tinggi malah nggak dapat apa-apa gitu. Ya kira-kira gitu. Setiap orang harus punya berarti ya? Menurut saya dalam point of view saya harusnya punya. Harusnya ada. Kalau enggak kita enggak akan ada keinginan untuk maju, keinginan untuk membuat sesuatu yang baru. Itu. Ngomong-ngomong soal mimpi nih Mas Rudi, sebetulnya mimpinya apa sih dulunya? Kalau boleh tahu. Aduh, mimpinya sebenarnya enggak pernah kebayang ya bisa sampai doing business like this ya. Saya sih intinya waktu itu pengen ya sesuatu yang bisa buat bermanfaat lah buat keluarga gitu ya. Terus ya waktu itu seperti itu gitu. Nggak tahu gimana ya, akhirnya ada kesempatan untuk belajar ya sampai kita bisa sampai sini gitu. Atau mimpinya berubah-ubah seiring berjalannya waktu Mas. Mungkin pada waktu SMA nanti apa? Tambahan umur juga mimpi biasanya. Betul. Itu nggak salah. Jadi setiap orang punya mimpi, kalaupun hari ini goalsnya ingin jadi dokter gitu ya, nggak dosa kok pada saat nanti kuliah mau jadi insinyur, nggak dosa. Halal ya. Halal thayyiban, masih oke, nggak masalah. Jadi memang seringkali terjadi perubahan-perubahan gitu ya? Iya, itu nggak apa-apa. Kalau menurut saya yang penting tetap ada mimpi, ada hasrat gitu. Kalau hilang, waduh. Kata orang begini Mas Rudi, mimpi kan memang harus di-set tinggi mungkin gitu ya. Kadang-kadang juga untuk hal-hal yang tidak mungkin nggak apa-apa dijadiin mimpi. Tapi kalau misalnya orang yang seringkali juga mengaitkan mimpi dengan realitas, kan saya begini, saya begitu. Gimana tuh Mas Rudi? Nggak salah ya untuk orang yang punya pikiran seperti itu ya. Memang tergantung dari dia berapa banyak mungkin jam terbang atau apa itu ya. Kalau saya harus put tinggi ya. Awalnya kita masuk ke yang harus saya tempuh saat ini. Saat itu saya lihat orang Indonesia itu males gitu ya untuk manage kapal yang levelnya agak berat, yaitu chemical. Nah, saya put dream saya di situ. Saya yakin bisa gitu. Itu aja. Dan boleh dicek ya, memang di market nggak banyak gitu yang main seperti ini. Jadi saya put tinggi sehingga market yang lain saya bisa grab gitu. Saya harus put gitu. Kita harus put gitu. Jadi jangan pernah
takut gitu. Itu Betul. Apakah itu dilandasi dengan background mungkin keluarga atau teman yang sudah berbisnis di bidang itu, atau pertama kali deh melihat terus terinspirasi, saya jadinya pengen bergerak di dunia ini, shipping tanker ini, gimana ceritanya? Jujur ini sebenarnya dari istri. Istri. Iya. Ya ada beberapa teman yang nanya, lu gila lu masuk ke sana, kenapa gitu kan? To be honest, sebelumnya saya bankers dari tahun 2002, terus di situ saya memang banyak kenal dan kenal market kapal lah dari situ ya. Terus saya bantu banyak pengusaha kapal untuk pengadaan kapal macam-macam, saya kenal market. Nah di satu malam tahun 2007, malam Lebaran, nah ini bulan puasa gini ya, Lebaran, hari pertama Lebaran, balik ke rumah orang tua, malam-malam istri bilang ke saya, Ruth, kamu ini bisa ya bantu pengusaha untuk dapetin kapal, kamu tahu market kapal, kenapa nggak kamu beli sendiri sih kapal? Nah itu di situ. Malam itu juga saya nggak bisa tidur sampai besok. Ya? Benar juga ya, kenapa enggak gitu? Nah udah saya set up deh, ya memang harus agak rada gila dikit gitu ya. Kita harus set up itu mimpi dan ini kapal bukan mobil. Masalahnya itu dia. Bukan mobil-mobilan. Bukan kapal-kapalan juga. Ini bukan kapalan kertas. ya gitu. Kemudian? Ya dari situ saya ke challenge. Memang lama mikirnya, ada semalaman lah saya berpikir, oke, saya coba deh beraniin diri, saya set up poin-poin network yang saya milikin. 2008 saya bangun, ya start di 2009 Januari kita, ya mungkin Allah ngasih jalan ya di situ ya gitu sih. Mulailah dari situ. Mulailah kita gila-gilaan. Tapi ini satu hal yang sangat luar biasa, benar-benar mimpi yang sangat kadang-kadang juga kayaknya nggak mungkin, tapi ternyata bisa dibuktikan mungkin ya untuk seorang Rudi Setiawan begitu ya. Oke, kita akan lanjut lagi nanti, kita akan istirahat dulu, dan pendengar Sindo yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai tamu kita di sore hari ini di Yang Insight, silakan Anda boleh bergabung di line SMS kita 0811 913 913. Yang Insight akan kembali sesaat lagi.